Ketemu lagi dengan saya Ibu Nurhikmah. Pada kali ini kita akan membahas konsep dasar penelitian. Ya, yang pertama adalah apa itu metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara atau tahapan atau diagram atau alur penelitian dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, metode penelitian itu adalah tahapan dalam penelitian kita. Tahapannya contoh misal dari tahapan pengumpulan data, atau kalau di bidang animasi dari tahapan menggambar, habis itu alur ceritanya seperti apa, gerakannya bagaimana, akhirnya dan produk akhirnya itu seperti apa. Contohnya itu. Nah, kalau penelitian adalah sebuah kegiatan dimulai dari mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporan sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Ini tahapan-tahapan dalam penelitian itu mencari data, mengumpulkan, mencatat ya. Kita mencari data dulu. Data misal kalau kalian membuat aplikasi tentang game gitu ya. Game itu kita membuat tentang game tradisional. Berarti kita mencari data dulu apa saja sih yang berkaitan dengan game tradisional tersebut, dari sejarahnya, dari peralatan-peralatan yang digunakan, dan lain-lain. Setelah itu kita mencatat bagaimana proses perjalanan game itu dilakukan dari proses awal sampai akhir. Saat itu kita merumuskan apa sih yang ingin kita buat dari game ini. Kita ingin membuat game permainan yang awalnya tradisional menjadi sebuah sedikit dimodernkan seperti itu. Dan kita menganalisis bagaimana caranya, kalau kita sudah merumuskan bagaimana caranya kita membuat game tersebut, apa saja sih yang dibutuhkan dari game tersebut, dari software, hardware, habis itu dan lain-lainnya, sampai menyusun sebuah laporan. Nah, kebanyakan mahasiswa atau orang yang di industri, hanya mahasiswa ya, tapi di industri juga hanya setelah selesai membuat sesuatu itu tidak didokumentasikan. Nah, makanya kebanyakan orang yang sudah membuat sesuatu tidak dokumentasikan, mudah sekali duplikasi, mudah sekali di copy, gitu ya, diambil, dibajak, dibajak gitu. Jadi akhirnya ketika kita, itu punya saya loh dulu, tapi kita tidak punya data, punya dokumentasi, akhirnya kita kalah gitu ya. Kalah dalam mempertahankan bahwa itu milik kita. Ya. Setelah kita menyusun laporan, kita juga lanjut sehingga membuat sebuah karya ilmiah yang dipublikasikan. Jadi bisa juga berhenti sampai menyusun laporan gitu ya. Maksud saya, oke, ini dokumentasi saya, tapi orang lain tidak. Kalau menyusun laporan itu hanya sampai dokumentasi dari kita saja atau instansi saja. Belum sampai orang luar atau luar dari instansi atau dunia mengetahui hasil dari penelitian kita, hasil dari dokumentasi dari penelitian kita. Jadi makanya kebanyakan sekarang apa yang kamu lakukan dari penelitian, goalnya adalah sebuah paper, agar penelitian-penelitian yang dilakukan itu memiliki hak kreatifnya. Jadi orang lain ketika ingin mengopi, orang lain ketika ingin mengambil, itu harus mencantumkan peneliti sebelumnya. Lanjut, definisi penelitian berdasarkan pakar ya. Menurut David Halpenny, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.
Menurut J. Suprapto M, penelitian adalah pemikiran dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Menurut Sutrisno Hadi MA, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menurut Muhammad Ali, penelitian suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu dilakukan secara berhati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Nah, manfaat dari metode penelitian dapat menyusun laporan tulisan karya ilmiah baik dalam bentuk paper, skripsi, tesis maupun disertasi. Yang kedua, dapat mengetahui arti penting riset sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, dapat menilai hasil-hasil penelitian yang sudah ada, yaitu untuk mengukur sampai seberapa jauh suatu hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, untuk kontribusi penelitian, kegiatan penyelidikan dan investigasi terhadap suatu masalah dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan suatu revisi teori, fakta, dan aplikasi. Jadi kontribusi penelitian kita tuh untuk menemukan suatu ya, bisa untuk menemukan atau bisa untuk membuktikan suatu teori, merevisi suatu teori atau fakta dan aplikasi atau membuat sebuah aplikasi yang baru dengan data yang baru gitu ya, dengan tantangan yang baru. Penelitian yang berkualitas itu yang pertama berdasarkan pada beberapa alasan logis terikat pada teori. Itu salah satu, itu yang pertama yang dianggap penelitian itu berkualitas, bukan hanya sekedar oh ini masalah tapi tidak ada teorinya, tidak logis dan lainnya, yang hanya berdasarkan asumsi pribadi ya. Yang kedua, adanya peningkatan. Hasil penelitian kita tuh memiliki peningkatan dari yang sebelumnya dia telah diteliti orang lain, bersifat general, umum. Penelitian ini tidak terikat hanya di satu objek atau hanya di satu masalah, tapi bisa digeneralkan di masalah-masalah yang lain seperti itu. Penelitian yang berkualitas. Tapi apakah boleh Bu satu objek saja? Boleh. Akan tetapi ketika diadopsi di objek lain bisa jadi tidak bagus gitu ya hasilnya dan lainnya. Menghasilkan pertanyaan atau peluang yang baru dari penelitian kita yang kita hasilkan, ternyata ada suatu peluang lagi untuk menciptakan, dilanjutkan di penelitian selanjutnya. Sumbangan terhadap iptek dan kemaslahatan manusia, sumbangan terhadap akademik, sumbangan terhadap ilmu pengetahuan. Nah itu salah satu ciri penelitian yang berkualitas ya. Oke, cukup sekian dari saya. Keep inspiring untuk kalian. Keep inspiring untuk kalian semua. Mulai adalah satu kata penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu adalah dengan kata mulai. Tapi jangan heran, pekerjaan apa yang kita selesaikan kalau kita hanya memulainya. Nah, mengherankan pekerjaan apa yang akan kita selesaikan kalau kita hanya memulainya. Jadi kata mulai ini sangat ayo segera kita mulai, karena dengan memulai kita akan bergerak langkah demi langkah sehingga sampai menuju ke tujuan. Kalau kita tidak memulai, tidak akan ada hasil. Meskipun memulai itu sangat berat, apalagi hal yang baru, apalagi sesuatu yang bukan menjadi fashion kita. Apalagi menjadi fashion kita pun kalau itu bukan pada saat kita nggak mood gitu ya, pasti memulainya pun sangat ngapain sih ya. Jadi kita harus menyisipkan kata mulai dengan motivasi diri, dengan melihat evaluasi targetan kita. Kita balik ke pertemuan sebelumnya adalah target. Ayo kita mulai, yuk kita motivasi diri kita, yuk kita buat target, segera dimulai sehingga nanti bisa melihat hasil evaluasi dan
hasilnya pun bisa jadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, menjadi sesuatu yang wah, ternyata dengan memulai lebih awal maka kita akan mendapatkan suatu hasil yang lebih awal. Misal dengan memulai dari sekarang, kalian sudah memikirkan skripsi kita kalian apa, temanya apa, studi kasusnya apa, habis itu mulai berdiskusi dengan dosen gitu ya, mulai berdiskusi dengan teman-teman sebaya kalian yang bisa memberikan kontribusi pemikiran mereka dan lain-lain. Nah nanti kalian bisa mungkin tidak menyadari, wah 4 tahun waktu cepat berlalu dan kalian sudah selesai dan bisa langsung mengaplikasikan skill kalian di dunia industri dan bisa memberikan sebuah kontribusi, memberikan sebuah manfaat dari hasil dari gelar kalian satu kalian kepada orang tua kalian dan berikan kebanggaan luar biasa kepada orang-orang yang kalian cintai hanya dengan kata mulai seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.